RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT. Selama ini sudah lebih dari 19 tahun RUU PPRT terbengkalai. Atau RUU PPRT masih belum juga disahkan menjadi undang-undang. DPR masih juga belum melakukan pembahasan terkait RUU perampasan aset. Nasib RUU perampasan aset kenapa mandek? Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Hai kawan-kawan Gemapos. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan bahwa revisi UU Kementerian Negara akan segera rampung. Bahkan Dasko memastikan itu akan selesai sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada bulan Oktober mendatang. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa tujuan untuk menambah jumlah kementerian semakin mendekati kenyataan. Meskipun itu masih menjadi dugaan yang sangat kuat. Terlepas dari tujuan penggelembungan jumlah kementerian, revisi UU Kementerian menjadi bentuk kerja cepat Dewan Perwakilan Rakyat dalam menghasilkan produk legislasi. Bahkan menyalip rancangan undang-undang lain yang sudah lama menunggu antrian. Tentu hal ini sesuai dengan kebutuhan. Namun, ini berbeda nasib dengan beberapa rancangan undang-undang yang tidak tersentuh dalam waktu yang cukup lama. Meskipun telah menjadi prolegnas prioritas. Akan tetapi, masih saja terkatung-katung tidak jelas mau kemana. Salah satunya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi salah satu bukti mangkraknya rancangan undang-undang. Pembahasan RUU itu mangkrak lebih dari 1 dekade lamanya. Padahal kalau kita ingat pada Mei 2023 lalu, Presiden bahkan berupaya mendorong pembahasannya di DPR dengan mengirimkan surat perintah Presiden atau Supres mengenai rancangan undang-undang itu. Tetapi tetap saja pimpinan Dewan seakan tak merespon apapun. Sepertinya memang harus izin Ketua Umum Partai dulu, seperti apa yang disebut oleh Bambang Pacur. Clear. Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara RUU PATP ini juga sempat disalib oleh Undang-Undang Desa yang seakan diselundupkan di tengah jalan dan langsung melesat disahkan pada 28 Maret 2024. Jika kita mau jujur, RUU Perampasan Aset semestinya lebih genting. Mengingat tindak kejahatan korupsi di negeri ini seakan tidak pernah padam. Justru sebaliknya, kian menyala. Menyala abangku. Bahkan, lembaga pencegahan hingga penegakan korupsi pun tak luput dari jeratang tindak pidana korupsi atau tindakan sejenisnya. Bisa kita lihat dalam persidangan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, bahkan melibatkan BPK hingga Ketua KPK. Hasil pantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW sejak 2019 hingga 2023 menyimpulkan tren perkara korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Berikut juga dengan jumlah tersangka yang semakin hari semakin tinggi. Menurut ICW, pada 2019, angka korupsi sebanyak 271 kasus. Kemudian naik 444 kasus pada 2020. Kemudian tahun 2021 naik menjadi 533 kasus. Dan 2022 sebanyak 576 kasus. Selanjutnya, di tahun 2023 terjadi lonjakan perkara rasuah hingga mencapai 791 kasus. Dan kalian tahu, jumlah tersangka korupsi sepanjang 2023 yang dicatat ICW sebanyak
1.695 orang. Itu baru di tahun 2023. Dan kerugian keuangan negara ditaksir sekitar 28,4 triliun. Ingat, itu kerugian keuangan negara, belum kerugian yang lainnya. Dan satu lagi, itu baru yang kentara. Karena banyak pihak meyakini pelaku korupsi itu seperti gunung es, jauh lebih banyak dari yang terlihat dan berhasil ditindak. Angka-angka itu harusnya menjadi alarm yang membangunkan kita semua bahwa jangan sampai undang-undang perampasan aset terus menjadi produk mangkrak. Penerapan RUU inilah yang diharapkan dapat benar-benar menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Singkatnya, koruptor dapat dimiskinkan. Begitu pula dengan semua orang yang terciprat uang haram itu. Mereka harus mengembalikannya kepada negara. Tanpa adanya undang-undang perampasan aset, upaya pemiskinan terhadap terpidana korupsi hanya tergantung pada subjektivitas hakim pengadilan. Masalah ini tentu berkaitan dengan kejelian hakim dalam menakar sejauh mana koruptor akan dimiskinkan. Sering kali terjadi koruptor yang tetap menjadi pemenang. Sudah hukuman kurungan di korting hampir tiap tahun, saat keluar dari penjara, mereka masih saja bergelimang harta. Bagaimana mungkin pelaku koruptor atau bahkan calon pelaku akan takut dan jera dengan tindakan korupsi? Karena kalau kita hitung secara matematika dasar saja, maka mereka masih menjadi pemenang kalau hanya dihukum penjara. Tentu dengan ruangan khusus dan ber-AC. Jika kita bandingkan, sepertinya DPR memandang lebih penting menambah kursi kementerian dibanding memiskinkan pelaku korupsi. Bagaimana RUU perampasan aset dilangkahi dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Tentu sebagian pihak bermandang ya bahwa hal itu syarat kepentingan politik, khususnya bagi koalisi pemenang pemilu tahun 2024. Kembali lagi, tentu saja semua itu soal political will atau kemauan politik. Sejauh mana pandangan politik melihat urgensi dari sebuah produk legislasi, sehingga bahkan sesuatu yang secara logis sangat genting mungkin berbeda jika dihadapkan pada sebuah pandangan politis. Sudah barang tentu jika ada undang-undang perampasan aset, pembuktian tindak pidana yang sering kali penuh drama tidak lagi diperlukan. Konsep sederhananya adalah mengembalikan apa yang dicuri. Meski para pelaku tidak dapat diseret atas tindak korupsi, aset tetap dapat disita jika tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Selain itu, penyitaan aset bisa dilakukan meski pelaku tidak diketahui kemana perginya atau masih buron. Semua itu tentu bisa dilakukan, tergantung kemauan dan kepentingan. Lalu apakah undang-undang perampasan aset tidak penting bagi para wakil kita? Entahlah. Bagaimana menurut kawan-kawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Gema Pos dan sampai jumpa.